Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang kita cintai fillah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan penting, pembahasan tentang mengenal hak Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadih, atas hamba-hambanya, sebagaimana telah kita pelajari pada kesempatan yang telah lalu. Kita telah membaca bab yang keempat dari kitab Tauhid, yaitu babun al-khawfu minasyirik. Bab takut dan khawatir dari kesyirikan. Di awal bab ini, ya, Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ay yushraka bihi, dosa kesyirikan. Orang yang mati di atas kesyirikan dan tidak bertaubat dari kesyirikan, Allah tidak mengampuni. Adapun selain dosa kesyirikan, selama itu bukan kekufuran, bukan kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, di bawah masyiahnya Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan langsung mengampuninya. Ya, mungkin karena kuatnya tauhid, atau dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibersihkan dari dzunub wal ma'asi, dosa-dosa dan kemaksiatan, kemudian Allah keluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Karena tauhid, dengan sebab tauhid. Ayat ini disebutkan oleh muallif Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah di awal bab al-khawfu minasyirik, ya, mengingatkan kepada kita semuanya, ya, tentang, ya, asar wa uqubat azimah, pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat buruk yang sangat besar dari kesyirikan. Dalam hari ini syirik akbar. Naam, syirik akbar. Dalil-dalil syariat, Alkitab was sunnah, menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu memiliki akibat-akibat buruk. Ya. Syirik akbar, syirik besar memiliki akibat-akibat buruk, baik di dunia ataupun di akhirat. Baik di dunia ataupun di akhirat. Sebagaimana tauhid juga memiliki akibat-akibat yang baik.
fadail, keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh fid dunya wal ukhra, baik di dunia ataupun di akhirat. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sepantasnya seorang muslim, seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yakhaf minasyirik, khawatir atas dirinya kesyirikan dan atas keluarganya kesyirikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, demikian besar kepada putra-putranya beliau memiliki perhatian. Yang di antara perhatian beliau adalah permohonan kepada Allah, doa kepada Allah, mendoakan anak-anak beliau. Beliau sertakan dalam doa beliau agar keturunannya dijauhkan dari kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Iya. Karena memang kesyirikan memiliki akibat yang sangat buruk. Kita akan sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran, ya, nusus, Alkitab was Sunnah, yang menjelaskan tentang akibat buruk daripada syirik akbar, syirik besar. Iya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara akibat buruk kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang mati di atas kesyirikan dan tidak bertobat dari kesyirikan. Iya, Allah tidak mengampuni. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Dia tidak mengampuni dosa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, orang yang mati di atas syirik akbar dan tidak bertobat, Allah tidak akan mengampuni selama-lamanya, abadan. Namun selama bukan dosa kesyirikan, bukan dosa kekufuran, walaupun dia mati di atas dosa tadi, yaghfiru wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni yang di bawah itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni dia, ya, tidak merasakan azab, ya, mungkin karena tauhidnya yang kuat atau dengan sebab syafaat sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka, atau dia harus masuk dulu ke dalam neraka kemudian masuk ke dalam jannah. Tetapi ketika seorang mati di atas syirik akbar, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematiannya, maka dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akibat yang kedua, ya, pelaku kesyirikan, asyirikal akbar, syirik akbar, kharijun min millatil Islam. Dia keluar dari agama Islam, sehingga halalud dam, darahnya halal, wal mal, hartanya juga halal. Nah, bagi penguasa muslim, ya, mereka bisa mengambil orang ini, ya, diminta untuk bertaubat, diminta untuk kembali ke dalam agama Islam. Fa in tab, jika dia bertaubat. Orang yang murtad, ya, diminta taubat oleh penguasa muslim. Jika dia bertobat, kubilat taubatuh, diterima taubatnya. Wa illa qutila, jika tidak mau bertobat, kutil, dibunuh. Duriba unuquh, dipenggal lehernya. Nah, demikianlah hukum bagi orang-orang yang murtad, diperangi.
halal darahnya, halal hartanya. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, khalifatur Rasul alaihi salatu wassalam, ittafaqa ma'as sahabah, beliau bersepakat dengan sahabat untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab dan pengikutnya yang murtad. Dalil halalnya darah mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang kelima, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum. Ini di antara dalil halalnya darah mereka. Faqtulul musyrikin, perangilah orang-orang musyrik. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian jumpai mereka. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Ini akibat yang kedua, akibat buruk. Para pelaku kesyirikan, dia keluar dari Islam, maka halallah darahnya, halallah hartanya. Kemudian yang ketiga, di antara akibat-akibat kesyirikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan orang-orang musyrikin sedikit pun. Jadi orang ketika dia melakukan kesyirikan, syirik akbar. Baik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalannya, dan semua yang telah diamalkan sebelumnya gugur, hancur, lebur, gugur semua amalan. Walaupun bertahun-tahun dia beribadah kepada Allah, namun kemudian dia melakukan syirik akbar, maka semua amalannya gugur. Nasallallahu as-salam wal afiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Furqan ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang musyrikin. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami tampakkan kepada orang-orang musyrikin apa yang dulu mereka amalkan. Faja'alnahu, maka kami jadikan amalan-amalan mereka itu haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah. Di dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau menyekutukan Allah, seandainya engkau berbuat syirik akbar, la yahbatanna 'amaluk, sungguh-sungguh akan gugurlah, batallah semua amalan-amalanmu tanpa kecuali. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Ayat ini dalam surah Az-Zumar khitab. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah tujukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah, maha suci Allah. Nabi maksum dan tidak mungkin berbuat dosa syirik. Maksum, dijaga oleh Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat ini agar kita ini sebagai umatnya semakin menyadari tentang betapa besarnya dosa syirik. Sampai Allah mengatakan kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka dijaga oleh Allah, maksum dan tidak mungkin terjatuh pada kesyirikan. Kalau sampai mereka berbuat syirik, para nabi, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, seandainya engkau wahai Nabi berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, sungguh akan hancur semua amalanmu, amalan-amalan besar. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau benar-benar akan menjadi orang-orang yang rugi.
Ini perkara ketiga, ma'asyiral muslimin, yang sudah seharusnya menjadikan seorang muslim takut, khawatir. Seandainya dia beramal soleh, banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, namun nasallallahu alaihi wal afiyah, di akhir hayatnya dia melakukan kesyirikan, wa mata 'ala syirk, kemudian mati di atas kesyirikan, tidak diterima sedikit pun amalan-amalan dia, dan semua yang telah diamalkan gugur. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua jenis kesyirikan. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi tentang seorang di masa jahiliyah yang bernama Abdullah bin Juda'an, musyrik dan mati di atas kesyirikan. Semasa hidupnya dia banyak berbuat baik, membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang terkena musibah, memuliakan tamu, banyak memberi, sehingga dipuji oleh manusia karena kedermawanannya. Sampai matinya dia di atas kesyirikan. Bertanyalah Aisyah kepada Nabi SAW, apakah amalan-amalan Ibnu Juda'an diterima oleh Allah? Maka Nabi mengatakan tidak. Tidak diterima sedikit pun amalan musyrikin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, ya, di antara akibat kesyirikan adalah akibat di dunia. Tidak boleh seorang musyrik menikahi wanita muslimah. Sebagaimana seorang wanita muslimah, ya, atau musyrikah tidak boleh, ya, dinikahkan. Seorang tidak boleh menikah dengan wanita musyrikah, tidak boleh. Musyrik. Nah, wabillahi taufiq. Yang masih diizinkan dalam syariat ini adalah seorang muslim, laki-laki muslim menikahi ahlul kitab. Itu masih diperbolehkan. Ahlul kitab, Yahud, Nasara. Nah, yang memang asalnya Yahud dan asalnya Nasara. Adapun kalau asalnya Islam, maka dia bukan ahlul kitab, dia murtad. Dia murtad. Hak dia adalah dipenggal lehernya oleh penguasa muslim tentunya. Ya, bukan main hakim sendiri. Ya sama seperti hukum-hukum had, potong tangan, kisos. Ini bukan masing-masing individu menegakkan, tidak. Penguasa yang menegakkan. Iya. Bukan hak individu-individu, pribadi-pribadi. Baik, kembali kepada, ya, akibat yang keempat dari syirik akbar. Ya, diharamkan untuk dia menikahi wanita muslimah. Ya. Sebagaimana seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita musyrikah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 221 tentang hukum ini. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kalian wahai laki-laki muslim menikahi wanita-wanita musyrikat hatta yu'minna, sampai mereka beriman, sampai mereka wanita-wanita musyrikat itu beriman. Wala amatun mu'minatun, dan sungguh budak wanita yang mukminah khairun, lebih baik. Budak wanita yang hitam, ya, jelek wajahnya, hitam kulitnya, tapi dia mukminah khairun, lebih baik min musyrikatin, dari seorang wanita musyrikah, walau ajabatkum, walaupun, ya, mengagumkan kamu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan jangan kalian nikahkan putri-putri kalian dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman.
Wala abdun mu'minun, dan sungguh seorang budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada seorang musyrik, walaupun kamu kagum kepadanya. Nah, kita lanjutkan ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Yang kelima, ya, akibat dari seorang melakukan syirik akbar, akibat di dunia, idza mat, jika dia mati dalam keadaan syirik, maka tidak dimandikan. La yughassal wa la yukaffan, tidak dimandikan, tidak dikafani. Wa la yusalla alaih, tidak disolati. Wa la yudfan fi maqabiril muslimin, dan tidak dimakamkan di kuburan-kuburan kaum muslimin, tidak. Tapi dibuang jauh sana. Dipendam. Bukan dimuliakan, dipendam hanya karena ya, jangan sampai bau busuknya mengganggu kaum muslimin, mengganggu manusia. Ini akibat yang kelima dari syirik akbar. Yang keenam, orang yang terjatuh kepada syirik akbar dan dia mati di atas kesyirikan itu, dia diharamkan jannah. Jannah diharamkan atas dia, dan tempatnya adalah neraka. Sebagaimana ya, hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam bab ini. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, asy-syirik al-akbar, syirik besar, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengharamkan atas dia jannah, wa ma'wahu nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dia kekal di dalamnya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, orang-orang musyrik, penolong-penolong. Ini 6 di antara akibat-akibat buruk syirik akbar. Dan semua kejelekan-kejelekan di dunia, ya, baik, sababuhu syirik, sebabnya adalah kesyirikan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan kecuali karena syirik. Tidaklah Fir'aun dibinasakan kecuali karena syirik. Kaum Ad, kaum Samud, ya, Qarun ditenggelamkan beserta dengan hartanya. Sababuhu syirik, sebabnya adalah kesyirikan, kesempitan jiwa, ya, perbudakan, ya, diperbudak oleh syaitan, ya, dan seterusnya adalah akibat dari kesyirikan. Sehingga sudah merupakan kewajiban bagi kita semuanya untuk ya takut dari kesyirikan. Nah, dan berusaha terus memohon kepada Allah agar dikokohkan di atas tauhid. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bab yang agung ini, bab al-khawfu minasyirik. Bab al-khawf, takut dari kesyirikan, adalah bab yang sangat agung, bab yang sangat penting. Ketika seorang muslim telah mengerti sekian banyak mafasid, kejelekan-kejelekan dari asyirku billah azza wa jalla, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya kesyirikan adalah sababu asyarr, sebab-sebab kejelekan di dunia dan di akhirat, maka yang seperti ini sudah seharusnya mendorong seorang muslim untuk belajar agama ini dan mengerti tentang hakikat syirik. Bukan hanya mempelajari apa itu tauhid, hakikat tauhid, namun juga mempelajari asyirik.
agar kita selamat dari kesyirikan. Berkata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang mulia, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Dahulu as-sahabah, manusia, banyak bertanya tentang kebaikan-kebaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan memang ini semangat yang luar biasa ada pada sahabat. Kemudian semangat yang lain dikatakan oleh Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dan aku juga bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang kejelekan. Kenapa bertanya tentang kejelekan? Kenapa bertanya tentang kejelekan? Makhafata an yudrikani. Ya. Karena kekhawatiran seandainya harus berhadapan dengan kejelekan itu. Sehingga dengan ilmu bi'idnillahi azza wa jalla seorang akan selamat. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyiran wa nadhira. Basyiran, memberikan kabar gembira, ya, memberikan berita tentang al-jannah, memberitakan berita tentang amalan-amalan soleh dan fadail, keutamaan-keutamaannya, menjelaskan tentang tauhid, kebaikan-kebaikan, basyiran. Juga diutus oleh Allah nadhiran, memberikan peringatan dari segala kejelekan. Maka tidaklah beliau wafat kecuali dalam keadaan, ya, semua kebaikan telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semua kejelekan telah diperingatkan dan dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi syirik. Ya, terlebih apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bab-bab setelah ini insyaallah taala dalam kitab Tauhid akan dijelaskan tentang, ya, berbagai macam jenis syirik. Perkara-perkara yang membatalkan tauhid. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mempelajarinya insyaallah taala. Dan di akhir pembahasan kita ini kita akan menyampaikan, ya, sedikit faedah mujmalah secara global tentang pembagian syirik. Berdasarkan nusus Alkitab was sunnah, nas-nas Alkitab dan sunnah, didapatkan bahwasanya syirik berdasarkan besar dan kecilnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik akbar, syirik besar. Dan yang kedua adalah syirik asghar, syirik kecil. Nah, asyirkul akbar dan asyirkul asghar. Kemudian syirik juga, ya, dibagi dari sisi tampak dan tidaknya menjadi dua. Asyirkul jali, syirik yang, ya, tampak, jelas. Dan asyirkul khafi, syirik yang khafi, yang samar. Nah, kemudian syirik juga dibagi berdasarkan anwa' at-tauhid, jenis-jenis tauhid menjadi tiga. Ada syirik di dalam rububiyah, ada syirik di dalam al-asma' was sifat, dan juga ada syirik di dalam al-uluhiyah. Nah, insyaallah ta'ala pembahasan ini akan kita khususkan pada kesempatan yang akan datang. Nah, karena ini pembahasan yang sangat penting. Di sana ada syirik akbar, yaitu syirik yang mengeluarkan dari Islam, seperti menyembelih untuk selain Allah, berdoa untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah. Ini syirik akbar.
Syirik akbar. Mengeluarkan dari Islam. Ada syirik asghar seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Demi Ka'bah, demi Nabi. Nah, wal Ka'bah, misal. Contohnya seperti itu. Termasuk juga ar-riya. Ar-riya sebagaimana disebutkan dalam bab ini, al-khawf minasyirik. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang aku takutkan, paling aku khawatirkan atas kalian adalah asyirkul asghar. Syirik kecil. Fasu'ila anhu. Maka Nabi ditanya tentang apa itu syirik kecil, kemudian Nabi mengatakan ar-riya. Ar-riya. Nah, berarti di sini ada syirik mana? Asghar, syirik kecil. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun syirik asghar adalah dosa yang sangat besar. Lebih besar daripada al-qatl, membunuh, wasyurbul khamr, meminum khamr, az-zina, wasyariqah. Ya, berzina, mencuri. Lebih besar. Ar-riya lebih besar daripada ini semuanya. Dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Walaupun dikatakan asyirkul asghar, syirik kecil. Tetapi walaupun kecil, dia adalah syirik. Yang Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Di sana ada syirik jali, terang, tampak. Ya, seperti sujud kepada berhala-berhala, patung-patung. Tampak orang sujud pada selain Allah. Menyembelih untuk Nyai Roro Kidul dengan terang-terangan, ya, dengan nama Nyai Roro Kidul, lisannya mengucapkan demikian, kemudian kepala sapi, kepala kambing dilarungkan ke laut. Ya, ini syirik jali, syirik yang jelas tampak. Syirik yang khafi, yang samar seperti yang ada dalam amalan-amalan hati, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ar-riya, ya, riya. Nah, ini semuanya adalah termasuk dari syirik mana? Syirik khafi. Baik. Berikutnya ada syirik dalam uluhiyah, syirik dalam rububiyah, syirik dalam asma wa sifat. Nah, ini semuanya pembahasan yang penting, ya. Semoga Allah mudahkan untuk kita membahasnya pada kesempatan yang akan datang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk memurnikan at-tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menyelamatkan kita semuanya dari asyirk billah, kesyirikan dengan semua jenisnya. Wabillahi taufiq. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.